Ada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri yang terus mendalami kasus penyunatan takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan label kemasan. Ya, hingga kini pemirsa tersangka dalam kasus ini bertambah menjadi 11 orang. Pemirsa, hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Kombes Pol Samsu Arifin di Jakarta Selatan pada Kamis siang. Samsu mengungkapkan pihaknya menerima 12 laporan polisi terkait kasus penyunatan takaran minyak kita. Dari jumlah tersebut, 7 laporan masih dalam tahap penyelidikan. Saat ini para tersangka diproses di beberapa wilayah, yaitu di Barreskrim Polri, Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan juga Jawa Timur. Sebelumnya Polri juga telah menindak salah satu distributor pengemasan minyak kita, yakni PT Arta Eka Global Asia yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan, bahan baku minyak curah dibeli seharga Rp18.100 per kilogram. Namun dalam proses pengemasan ulang, minyak yang seharusnya berisi 1 liter hanya diisi 820 hingga 920 ml. Pemilik PT Arta Eka Global Asia berinisial AWI telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kasus minyak kita, sampai hari ini sudah ada 12 laporan polisi yang sedang ditangani oleh Polri, kemudian 7 masih dalam tahap penyelidikan. Dengan jumlah tersangka 11, ini sudah diproses baik di Barreskrim, Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur. Itu perkembangan untuk penanganan kasus minyak kita. Pemirsa, Partai Perindo melakukan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan di bawah umur yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat. Ya, pendampingan kasus ini menunjukkan kepedulian dan perjuangan Partai Perindo dalam melawan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Partai Perindo melaporkan 2 kasus pencabulan anak di bawah umur ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta di kawasan Jakarta Timur. Kedua kasus tersebut yakni pencabulan terhadap anak berinisial D yang berumur 9 tahun yang diduga telah dicabuli berkali-kali oleh pamannya di wilayah Jakarta Selatan. Sementara kasus lainnya yakni anak laki-laki berusia 14 tahun yang menjadi korban sodomi di Jakarta Barat. Kasus yang pertama yang di Polres Metro Jakarta Selatan adalah kasus terhadap anak yang usia 9 tahun, yaitu masih duduk di kelas 2 SD. Ya. Nah, dia mengalami pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh dewasa inisial D itu di awal bulan Januari. Dan kasus yang kedua adalah seorang laki-laki anak yang usia 14 tahun kemudian mengalami pencabulan. Nah, pencabulan atau sodomi yang dilakukan oleh anak juga yang masih berusia 16 tahun. Nah, ini terjadi di daerah Jakarta Barat, sudah kita laporkan ke Polda Metro Jaya. Kedua kasus tersebut juga telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Partai Perindo berharap kepolisian langsung bergerak cepat dan segera menangkap para pelaku pencabulan anak di bawah umur tersebut dan segera melakukan proses hukum. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Tim investigasi gabungan menemukan senjata api yang diduga digunakan oknum TNI untuk menembak 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. 1 dari 3 senjata milik kaliber 5,56 mm dan ditemukan sekitar 5 hingga 6 km dari tempat kejadian perkara. Pemirsa, 1 pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kopka Basarsyah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan oleh tim investigasi gabungan. Senjata laras panjang yang ditemukan oleh tim investigasi gabungan dari Pomdam dan Polri memiliki kaliber 5,56 mm. Senjata ditemukan di semak-semak sekitar 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang, tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis selongsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Dengan ukuran 5,56 mm, selanjutnya 9 mili dan juga 7,6 buah. Ini ada 3 jenis selongsong.
dari hasil olah TKP. Pemirsa, Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Ya, temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah, ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Pemirsa, resah dengan maraknya oli palsu yang beredar. Puluhan warga menggeruduk sebuah gudang yang diduga menjadi tempat produksi atau penyimpanan oli palsu di Cipondoh, Tangerang, Banten. Masa dari Aliansi Masyarakat Madani Tangerang Libas Mafia gelar aksi protes hingga mendobrak pagar gudang yang diduga menyimpan oli palsu. Aksi massa ini sebagai penolakan peredaran oli palsu dan meminta mereka yang terlibat untuk diberikan sanksi atau hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka menuntut pemerintah dan aparat membongkar konsorsium oli palsu yang telah banyak merugikan masyarakat. Usai menyampaikan aspirasi, massa lalu membubarkan diri dengan tertib. Ya, konsorsium setelah ini kita akan main ke dagang. Informasi terkait turunnya kita di Bekasi hari ini sudah bocor. Ya, dan lagi-lagi kami tidak aneh. Kami tidak aneh karena kami sudah memprediksi itu. Tapi justru ini kita inginkan, ya, dengan bocor informasi berarti kita tahu bahwa ada keterlibatan dari aparatur terkait. Pemirsa, berhati-hatilah dalam membeli produk kosmetik. Ya, pemirsa, petugas BPOM menggerebek industri rumahan produk skincare ilegal di Ciputat, Tangerang Selatan. Dari bisnis ilegal ini, pelaku meraup keuntungan miliaran rupiah per bulan. Petugas BPOM menggerebek industri rumahan di Kampung Gunung Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dari rumah ini disita ribuan kosmetik ilegal, mulai dari bahan baku, alat produksi, hingga produk siap edar. 2 apoteker serta puluhan pekerja juga diamankan. Produk kosmetik tanpa merek dijual pelaku di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dalam sebulan, keuntungan dari bisnis ilegal ini mencapai miliaran rupiah. Pelaku dijerat pasal 435 dan 436 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Lazimnya dan harusnya setiap produksi yang bersifat obat atau kosmetik itu ada good manufacturing practice-nya atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, ini juga tidak ada. Jadi sarananya ilegal. Produk skincare tidak terdaftar BPOM rentan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, formalin, dan timbal. Pengguna skincare ilegal berpotensi mengalami gangguan kesehatan, iritasi kulit, alergi, perih pada bagian wajah, hingga resiko terkena kanker. Tim Liputan iNews melaporkan.